Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysia Respon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan konten yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua ya. Kepada saudara-saudara yang menonton dan belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat menonton video-video yang selanjutnya dan yang sudah saya rakam sebelum ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini topik yang saya bincangkan agak berbeza sedikit, yaitu tentang mubalik ya, tentang pendakwah mubalik. Pagi tadi saudara seperjuangan saya, saudara Roberto Raza Junior, mengupload satu video tentang kebolehan berbahasa Bajau yang sangat hebat yang ditunjukkan oleh seorang warga Eropah. Tak tahulah orang Eropah atau orang Amerika, Mat Saleh lah, orang putih. Dia sangat fasih bertutur bahasa Bajau sempurna ya, bahasa Bajau Pantai Timur dalam dialek Sikubung, dialek Tawi-Tawi. Dia sangat-sangat bijak berbahasa. Jadi sebagai orang Bajau secara pribadi kita banggalah. Itu menunjukkan bahasa kita itu bahasa yang hidup. Kalau sesuatu bahasa boleh dipelajari oleh orang dari sub bahasa yang berlainan, maknanya bahasa itu bahasa yang boleh dikembangkan, bahasa yang hidup istilahnya. Jadi kita bangga. Tapi pada satu sisi, tadi saya sempat membaca satu komen dari saudara saya, satu lagi saudara Zulhamdi kalau tidak salah saya. Dia mengatakan hati-hati berkemungkinan mubalik. Nah, di situ saya baru teringat. Besar kemungkinan juga ini memang mubalik. Kita tidak tahu, wallahu alam. Kita tidak boleh menuduh, tidak boleh seuzon orang cakap ya. Jadi tentang hal ini, maka saya suka menceritakan 3 kisah benar yang berlaku ke atas diri saya sendiri. Ya, hal ini berlaku semasa saya tinggal di Sabah dulu. Saya masih ingat pada tahun 1999. Ketika itu saya berada di Telipuk baru dibuka perkampungan dia. Jadi ada orang-orang dari suku Bajau Suluk sendiri, sukarelawan, yang datang mengedarkan VCD percuma. Tak tahulah VCD atau CD percuma tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Tapi masalahnya di situ terang-terang ditulis bukan Isa alaihi salam, tapi Isa al-Masih. Jadi kita paham-paham sendirilah. Jadi saya tanya sama si pendakwa tadi, tujuan kalian membagi-bagikan CD ini untuk apa? Dia cakap, kami sekadar mau kasih free saja. Saya cakap tidak mungkin juga lah, tapi boleh saya tonton. Jadi saya tonton. Tapi dia tidak mau kasih saya. Dia seolah-olah tahu saya itu tidak boleh dikasih CD. Jadi saya tonton. Jadi di akhir cerita, pengakhirannya jelas sekali bercanggah dengan kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam, kita percaya Nabi Isa diangkat ke langit. Tidak disalib. Tapi dalam kisah itu Nabi Isa disalib. Tetapi malangnya VCD itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Bajau dan bahasa Suluk. 2 versi. Diorang tanya dulu, Bajau Suluk. Dikasihnya ikut bahasa orang tua. Jadi sempat juga lah orang-orang di kampung itu percaya dengan isi VCD itu. Sampai orang-orang Suluk pun teriak, anduk laung maka ulung Isa. Orang Bajau pun teriak, Nduh, makasih asas si Al-Masih. Jadi maknanya sedikit sebanyak akidah kita sudah terpesong. Walaupun mungkin tidak murtad on the spot, tapi akidah terpesong. Jadi saya terus psycho orang itu, saya bilang, Bang, sebagai orang baik macam kamu dikasih CD, kamu tahu agama kami adalah agama Islam. Kan? Jadi kami percaya semua Nabi. Yang peliknya, kenapa pula cuma Nabi Isa yang kalian bagi sama kami? Kenapa tidak semua Nabi itu kamu bagi CD dia? Supaya kita boleh apa? Saya tidak terus cakap kamu ini pendakwah, tapi saya cakap itu dia sudah tahu, dia terus pergi, dia terus belah macam itu saja. Jadi kita sudah jelas tahulah tujuan dia orang apa, kan? Tapi ketua kampung marah saya. Nampaknya dia orang sudah pok itu ketua kampung dulu. Rupanya ketua kampung pun sudah habis tengok itu CD. Oke. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua juga berlaku di Kota Kinabalu baru-baru ini tahun 2019 masa saya pulang KK. Di jalan pejabat pos besar yang menuju ke Sinsuran tuh ada 3 orang pendakwah dari Singapura. Saya yakin mereka orang Singapura karena mereka berinteraksi sama sendiri dalam bahasa Singlish, Singapore English. Jadi saya tanya orang, saya tidak terus halang, kita tidak boleh tunjukkan cara yang macam itu kasar, kita mesti tunjukkan kebaikan kita. So dalam bahasa Inggris saya coba berinteraksi dengan mereka. Dear friend, may I know your intention to stand here and to give all these brochures? Saya tanya dia, tujuan kamu diri sini bagi-bagi risalahnya apa? Dia cakap sekadar risalah, tapi jelas-jelas risalah itu menunjukkan Alkitab punya petikan dan ada nama publication house dia dari Singapura. Jadi saya cuma tanya dia, permit. Saya psycho orang dengan permit. Kamu berdiri di sini, bagi risalah kamu ada permit. Do you have any permit to show? Because this is Malaysia. According to the Constitution of Malaysia, the only official religion is Islam. So, even though
the other religion is free to be practiced, but you should apply for a permit first. This is for your own good. Saya cakap dengan dia begitulah, saya psycho dia. Rupanya diorang tidak permit, diorang sembunyi-sembunyi, dan sasaran diorang yang limpas orang-orang pakai tudung, diorang kasih. Diorang tengok, apalagi di situ kebetulan banyak pengemis-pengemis, pengemis-pengemis daripada golongan bajau laut, bajau pelaut, yang boleh jadi animisme ataupun agama diorang agak rapuh, itu pun diorang kasih brosur. Tapi malanglah sebab orang itu bukan pandai baca. Nasib baik. So, itu pengalaman saya yang kedua. Pengalaman saya yang ketiga, bila saya berada di Kuala Lumpur, banyak sekali pendakwah-pendakwah yang pura-pura bawa buku. Yang mat-saleh handsome pakai baju putih tu, diorang pura-pura bagi buku. Buku-buku itu adalah untuk kanak-kanak. Diorang bagi free. Itu satu. Kedua, yang memancing orang-orang yang berada dalam kesusahan. Ya. Dan dakwah ini bukan untuk orang-orang Islam saja. Kadang-kadang rekan-rekan kita dari masyarakat India yang agak kesusahan juga, diorang bawa. Saya dengar cerita, diorang ini dibagi imbuhan wang. Ya, imbuhan tertentulah. Orang yang memurtadkan dan orang yang memurtadkan. Dua-dua kena kasih. Oke, jadi tuan-tuan, daripada pengalaman-pengalaman ini jelaslah kepada kita. Bila ada tetamu yang datang sama kita, silakan hati-hati. Jangan terus diambil bulat-bulat. Apatah lagi sekarang zaman corona, era corona, pandemik corona, banyak orang ambil kesempatan dalam kesempitan orang cakap. Jadi soal akidah bukan sesuatu yang boleh kita main-mainkan. Kita harus waspada, ekstra hati-hati. Nah, kebetulan saya pakai kaos Timnas Indonesia, ada lambang Bhinneka Tunggal Ika di sini. Jadi kalau nggak keberatan, rekan-rekan saya di Indonesia dengarkan juga ya imbauan kita tentang usaha-usaha para mubalig. Apalagi di Indonesia banyak kantor-kantor pusat para mubalig ini yang beredar, seperti gereja-gereja GKPI, gereja Huria Bata, itu semua kantornya di Indonesia pusatnya. Jadi kita tahu gerakan kristenisasi di provinsi-provinsi jauh di Indonesia itu sedang bergerak dengan hebatnya. Kan Indonesia saya bukan apa ya, saya sering ke sana, di rumah sakit aja nggak pakai bulan, nggak pakai lambang bulan sabit, pakai ini kan, ya itu Red Cross-nya kan, satu contohnya. Seharusnya pakai bulan sabit, tapi saya tidak mau menyentuh, itu hak negara Anda. Tapi buat rekan-rekan di sana, jangan melu-melu, nggak dicek dulu. Kalau ada orang datang kasih risalah, dicek. Nggak usah diusir, kita jaga keberadaban kita jaga kita umat beragama, ya toleransi namanya, tapi harus ekstra hati-hati. Jadi semoga video ini, kalau ada yang dengar silakan diedarkan. Zaman sekarang, zaman modern, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh ngecek, tapi pada masa yang sama kita juga senang dilacak orang. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.